Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas soal-soal latihan pemantapan menjelang PTS kelas 10 semester genap ini. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Kita mulai membahas contoh soal nomor 1, yaitu tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pada soal nomor 1, perhatikan data berikut. Terdapat data uji daya hantar listrik. Ada larutan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada data nyala lampu, ada yang terang, tidak menyala. Lalu ada juga yang menyala redup. Dan ada gelembung gasnya, ada yang banyak, lalu tidak ada gelembung, dan ada yang sedikit gelembung gasnya. Pada soal ini yang ditanyakan adalah larutan yang memiliki sifat larutan elektrolit lemah. Kita ingat lagi, elektrolit kuat itu adalah yang memiliki ciri lampunya menyala terang dan gelembung gasnya banyak. Elektrolit lemah itu nyala lampunya redup dan sedikit gelembung. Kadang-kadang lampunya tidak menyala dan juga sedikit gelembung yang dihasilkan. Lalu larutan non-elektrolit itu lampunya tidak menyala dan juga tidak ada gelembung gas yang dihasilkan. Kita lihat larutan ke-1, nyala lampunya terang, gelembung gasnya banyak, berarti tergolong larutan elektrolit kuat. Larutan yang kedua tidak menyala dan tidak ada gelembung gas, berarti tergolong larutan non-elektrolit. Larutan yang ketiga tidak menyala lampunya, gelembung gasnya sedikit, berarti ini tergolong elektrolit yang lemah. Yang keempat, menyala redup dan sedikit gelembung gas, berarti ini juga tergolong elektrolit lemah. Kemudian larutan yang kelima, nyala lampunya terang dan gelembung gasnya banyak, ini pasti tergolong larutan yang elektrolit kuat. Yang ditanyakan adalah larutan elektrolit lemah, berarti yang cocok ciri-cirinya adalah larutan yang ketiga dan keempat. Jadi jawabannya soal nomor 1 itu adalah yang C. Kita lanjutkan membahas soal yang kedua, masih tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dari suatu eksperimen diperoleh data berikut. Ada bahan asam cuka air, lalu hidrogen klorida dan air, lalu gula dan air. Asam cuka rumusnya CH3COOH, hidrogen klorida atau asam klorida itu adalah HCl, gula rumusnya C12H22O11. Nyala lampunya yang asam cuka itu kurang terang, HCl itu terang, dan gula itu tidak menyala lampunya. Kita diminta menentukan pernyataan berikut yang tepat untuk kekuatan daya hantar listrik larutan ketiga larutan tersebut. Dilihat dari nyala lampunya, maka yang paling lemah itu adalah yang tidak menyala. Ini adalah non-elektrolit, ini tidak menyala, paling lemah. Berikutnya adalah kekuatannya yang CH3COOH, karena ini lampunya menyala tetapi kurang terang. Dan yang paling kuat adalah HCl. Jadi kita tuliskan urutannya mulai dari yang lemah, C12H22O11, ini yang paling lemah. Lanjutannya adalah CH3COOH, dan yang paling kuat adalah yang lampunya paling terang adalah HCl. Kita lihat masing-masing jawabannya. Gula lebih kuat dibanding CH3COOH, berarti tidak tepat. Lalu yang B, HCl lebih lemah dibanding CH3COOH,
itu juga tidak tepat. HCl lebih kuat seharusnya. Yang C, CH3COOH lebih lemah dibanding gula. Jadi ini juga salah, harusnya CH3COOH itu lebih kuat dibanding gula. Yang D, CH3COOH atau asam cuka lebih lemah dibanding HCl. Dan ini ternyata betul, CH3COOH lebih lemah dibanding HCl, daya hantar listriknya. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Untuk yang E kita periksa, gula lebih kuat dibanding HCl, itu salah, seharusnya lebih lemah. Kita lanjutkan membahas soal yang ketiga, yaitu dari bab reaksi, reduksi, dan oksidasi. Pada soal nomor 3 terdapat 4 macam reaksi. Kita diminta menentukan manakah reaksi yang tergolong reaksi reduksi. Kita ingat lagi pengertian dari reaksi oksidasi itu adalah reaksi di mana zat yang bereaksi mengalami kenaikan bilangan oksidasi atau disingkat bilox. Pada reaksi reduksi, zat yang bereaksi itu mengalami penurunan bilox atau bilangan oksidasi. Kita lihat dari reaksi yang pertama, K+, diingat lagi, muatannya itu menunjukkan bilox. Berarti ini muatannya 1, sedangkan K yang di sebelah kanan itu berdiri sendiri atau unsur bebas, nilainya 0. Dari 1 ke 0 berarti mengalami penurunan bilox, maka ini disebut reaksi reduksi. Kemudian reaksi yang kedua, Ca, ini unsur bebas, berdiri sendiri, nilainya 0, lalu berubah menjadi Ca2+. Ca2+, biloxnya menjadi sesuai muatannya, yaitu +2. Dari 0 ke +2 berarti naik. Jika naik berarti disebut reaksi oksidasi. Kemudian untuk reaksi yang ketiga, HgO menghasilkan 2Hg ditambah O2. Ini kita harus menentukan dulu dari reaksi 2HgO. Kita tuliskan lagi, menghasilkan 2Hg ditambah O2. Diingat lagi, bilox oksigen di dalam suatu senyawa itu selalu -2. Maka untuk dalam senyawa itu jumlahnya harus sama dengan 0. Jika O-nya -2, maka Hg-nya bernilai +2. Jika dijumlah, ini akan menjadi 0. Sedangkan yang di sebelah kanan, Hg-nya ini adalah berdiri sendiri atau unsur bebas. Berarti nilai biloxnya adalah 0. Hg-nya kita lihat dari +2 ke 0. Berarti ini turun. Jika turun, dia disebut reaksi reduksi. Satu lagi yang keempat, kita periksa ada 4Na lalu ditambah O2 menghasilkan 2Na2O. Na berdiri sendiri atau unsur bebas, nilainya 0. Sedangkan yang di sebelah kanan, Na2O itu dalam suatu senyawa, Na itu nilainya adalah +1. Kenapa +1? Karena Na itu dari golongan 1A. Jadi Na-nya dari 0 berubah menjadi +1. Naik biloxnya, berarti reaksinya disebut oksidasi. Maka jawaban yang tepat yang ditanyakan adalah reaksi reduksi, yaitu nomor 1 dan juga nomor 3. Jadi jawabannya adalah yang B.
Jika pada reaksi ini misalnya ditanyakan HGO ini disebut apa, jika reaksinya reduksi, maka HGO itu disebut sebagai oksidator. Jadi berkebalikan. Sedangkan jika ini tadi Na mengalami oksidasi, maka Na itu disebut sebagai reduktor. Itu jika di soal ditanyakan, diminta menyebutkan manakah zat reduktor dan oksidator. Pada reaksi ke-1, K+, ini berarti disebut oksidator karena reaksinya reduksi. Pada reaksi yang kedua, Ca ini disebut reduktor. Berkebalikan karena ini reaksinya adalah oksidasi. Jadi begitu cara menghafalkannya. Kita lanjutkan pada soal yang keempat, masih tentang bilangan oksidasi. Ada senyawa KClO3, kita diminta menentukan besarnya bilangan oksidasi dari unsur Cl. KClO3. Jika diuraikan menjadi K ditambah Cl, lalu ditambah O-nya 3 dikali O, jumlahnya harus sama dengan 0. Dalam suatu senyawa, biloxnya adalah selalu berjumlah 0. K-nya itu golongan 1A, berarti nilainya 1, lalu Cl yang dicari, O itu dalam senyawa selalu nilainya min 2. Jumlahnya harus sama dengan 0, maka 1 ditambah Cl min 6 sama dengan 0, Cl-nya didapat, ini pindah menjadi 6 dikurang 1, hasilnya adalah 5, diberi tanda plus. Jadi Cl didapat biloxnya sebesar 5, plus 5. Kemudian soal yang nomor 4 juga masih menentukan bilox pada senyawa H2C2O4. Yang ditanyakan adalah bilangan oksidasi dari C. Kita uraikan dulu H2C2O4. Uraiannya menjadi 2 kali H ditambah C-nya ada 2 kali C ditambah 4 kali O. Jumlahnya bilox dalam senyawa adalah 0. H atau hidrogen ini nilainya juga 1, lalu 2 kali C yang ditanya ditambah 4 kali O-nya oksigen dalam senyawa itu selalu min 2, hasilnya sama dengan 0. Ini 2 ditambah 2 kali C min 8, ya, 4 dikali min 2 sama dengan 0, maka 2 kali C didapat, ini pindah menjadi plus 8. 8 dikurang, ini 2-nya pindah jadi min 2, hasilnya plus 6 atau 6, maka C-nya bernilai 6 dibagi 2. Hasilnya 3 atau plus 3. Itulah bilox dari atom C. Jadi ini jawabannya adalah yang B, plus 3. Kita lanjutkan membahas soal yang ke-6, yaitu materi membuat rumus senyawa kimia jika diketahui kation dan anionnya. Kation adalah yang bermuatan positif, ada 5 macam. Anion ada 5 macam bermuatan negatif. Lalu kita diminta menuliskan rumus senyawa kimia yang tepat dari kation dan anion tersebut. Yang A kita periksa antara K dengan NO2. K-nya adalah K+, dilihat di kation. NO2-nya adalah muatannya min. Jika bereaksi, kita tuliskan dulu K dengan NO2.
Perhatikan ini muatannya sama-sama 1, plus 1 dan min 1, maka angka 1 tidak ditulis. Rumus yang tepat adalah KNO2. Jadi jawaban yang A ini salah karena di sini K2NO2. Namanya sekalian diingatkan, ini kalium nitrit. Berikutnya yang B adalah antara Be dengan PO4. Be-nya kita tuliskan muatannya 2+, lalu PO4-nya di anion PO4 adalah 3-. Kita tuliskan dulu Be dengan PO4. Muatan Be 2+ dituliskan di belakang PO4. Supaya tidak berhimpit angkanya, maka diberi tanda kurung. PO4 3-, muatan PO4 dituliskan di belakang Be. Jadi rumus yang tepat adalah Be3 PO4 2 kali. Jika ada kurung dibacanya 2 kali. Ini jawaban yang B terbalik ya. Be2 PO4 3 kali. Yang betul adalah Be3 PO4 2 kali. Sekalian diingat namanya adalah berilium. PO4 adalah fosfat. Kemudian yang C, antara Fe, kita tuliskan Fe, lalu Fe itu di situ diketahui Fe2+ dengan Br2, berarti Br-nya itu adalah -1. Kita tuliskan dulu Fe dengan Br. Fe muatannya 2, kita tuliskan di belakang Br, sedangkan Br muatannya 1. Tidak ditulis, jadi Fe Br2. Jadi jawaban yang C itu betul, Fe Br2, namanya ini adalah besi 2 bromida. Kita periksa juga yang D. Yang D antara Al dengan S. Al-nya 3+, lalu S-nya itu ada 2-. Maka kita gabungkan Al dengan S. Muatannya Al 3+, angka 3-nya diletakkan di belakang S, sedangkan muatan S diletakkan di belakang Al. Jadi rumus yang tepat adalah Al2S3. Di sini terbalik, Al3S2. Sambil diingat namanya menjadi aluminium sulfida. Yang terakhir yang E, antara K+, lalu dengan SO3 2-. SO3 2-. Kita buat dulu rumusnya, K dengan SO3. K-nya muatannya 1, berarti diletakkan di belakang SO3, angka 1 tidak ditulis. SO3 ini muatannya 2-, angka 2-nya diletakkan di belakang K. Jadi rumus yang tepat adalah K2SO3. Di sini kurang tepat, hanya KSO3. Sambil sekalian diingat, namanya adalah kalium sulfit. Persamaan reaksi sekalian diingat harus disamakan sebelah kiri dan kanan. Sekalian diingat cara memberikan koefisien reaksi. Yang A ini K-nya 1 sudah sama, NO2-nya juga sudah sama. Ini Be-nya 2+, A-nya 1, sedangkan di sini Be-nya 3. Berarti di sini reaksinya harus diberi koefisien 3. PO4-nya di sini ada 2. Berarti di depan PO4 harus diberi angka 2. Itu jika diminta menentukan koefisien reaksinya. Ini Fe dengan Br,
Fe-nya sama-sama 1 sudah, Br-nya ini 2, maka diberi angka 2. Al 3+, di sini Al-nya 2, berarti koefisiennya 2. S2-, S-nya 3, berarti koefisiennya 3. Lalu ini K-nya 1, di sini 2, berarti koefisiennya 2. SO3-nya 1, jadi sudah setara. Jadi sekalian mengingatkan materi penyetaraan reaksi kimia. Untuk soal nomor 6, jawaban yang tepat tadi adalah FeBr2 atau yang C.